إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Allah yang begitu banyak memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah hidayah iman dan Islam. Sehingga itulah yang mendorong kita hadir di masjid yang penuh mubarakah ini dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan berjunjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil allazi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Salah satu di antara amalan yang sangat mulia di hari ini adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya berwasiat buat diri saya dan seluruh jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa sesungguhnya manusia, dari mana dia datang, di mana dia berada, dan kemana setelah kehidupan ini. Kenapa hal ini penting untuk kita pahami bersama hadirin yang mulia? Sebab ketika kita tidak mampu memahami dan merenungkan tentang perjalanan kehidupan manusia, maka kecenderungan manusia adalah sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah memulai kalimat ini dengan sebuah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan sebuah jawaban, tapi memerlukan sebuah perenungan. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Kenapa kalian sombong di hadapan Allah? Salah satu di antara sifat yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesombongan. Kenapa? Hanya Allah Al-Mutakabbir, Allah yang boleh menyombongkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha bisa menyombongkan diri karena Allah maha segala-galanya. Manusia tidak bisa diberikan kewenangan karena memiliki kelemahan. Kita melihat sejenak apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Baru-baru ini dan bahkan sampai sekarang ini kita sama menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya bencana yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, dengan adanya kobaran api dan angin kencang yang sangat luar biasa.
Padahal kita tahu Amerika adalah negara yang kalau dari sisi teknologi itu sangat luar biasa dalam persoalan-persoalan termasuk tanggap bencana. Tapi sampai sekarang ini mereka belum mampu untuk mengatasi itu, hadirin yang mulia. Dan yang paling menyedihkan, sebelum terjadinya bencana, Presiden Amerika yang terpilih pernah sesumbar dan mengatakan akan menjadikan Gaza sebagai neraka. Dan apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Allah perlihatkan kekuasaannya dengan mengirim tentaranya. Apa tentara Allah? Tentara Allah itu adalah berupa angin. Tentara Allah itu adalah api, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Bagaimana manusia lemah di hadapan Allah. Ketika Allah mau melakukan sesuatu, sebentar saja, sekilas saja akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, hadirin yang mulia. Jadi ini pesan buat kita semua. Orang-orang yang memiliki jabatan tidak perlu sombong karena jabatannya. Sebab ketika Allah mau menghinakan, sebentar saja kalau Allah hinakan. Para orang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Sebab ketika Allah mau mengambil kekayaan itu, sebentar saja kalau Allah mau. Makanya Allah terangkan, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkar di hadapan Allah? Kenapa kalian sombong di hadapan Allah? Kemudian Allah terangkan, perhatikan, wa kuntum amwatan, padahal kalian dulunya adalah benda mati. Kita tidak ada apa-apanya, hadirin yang mulia. Penguasa-penguasa superpower ketika hidup di dunia sama saja dengan kita. Wa kuntum amwatan berasal dari benda mati. Allah terangkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah. Tanah adalah benda mati. Kemudian Allah ciptakan kita dari setetes air mani, menjadi segumpal darah, menjadi daging, tulang belulang, dibungkus dengan kulit. Kata Allah, wa kuntum amwatan, kalian dulunya tidak ada apa-apanya, berasal dari benda mati. Seakan-akan Allah bertanya kepada kita, wahai manusia, kenapa kalian sombong dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, dengan apapun yang kalian miliki, padahal kalian dulunya tidak ada apa-apanya. Kemudian kata Allah, fa'ahyakum, Allah hidupkan kalian. Kapan ada kehidupan? Ketika kita berada di dalam alam arham, dalam alam perut ibu kita, hadirin yang mulia, pada usia 4 bulan, Allah kemudian meniupkan roh kepada kita semua. Disitulah ada perjanjian antara kita dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, alastu bi rabbikum, apa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami semua mempersaksikan akan hal itu. Maka lahirlah kita ke dunia ini, hadirin yang mulia. Kita lahir ke dunia ini dengan tujuan utama, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat, wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Tentu saja yang harus dipahami, yang dimaksudkan di sini ibadah ada dua hal. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah ritual di mana kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Kenapa? Karena sudah ada contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ibadah mahdhah, kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Makanya Nabi mengatakan, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasa ibadah mahdhah, kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap puasa. Zakat, haji, semuanya adalah ibadah mahdhah. Kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Ini yang harus kita kerjakan, beribadah dalam bentuk ibadah mahdhah. Yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, ketika dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya bisa menjadi iman, menjadi ibadah kepada Allah. Seorang pejabat ketika dalam rangka meraih jabatannya dengan cara yang benar, dengan cara-cara yang jujur, dan ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang amanah, maka itu bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kaya ketika dia dapatkan kekayaannya dengan cara yang benar, dia pergunakan hartanya dengan cara yang benar, itu bisa menjadi ibadah kepada Allah. Seorang pelajar ketika dia belajar lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi sarana ibadah kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah. Pertanyaannya kemudian, kenapa mesti kita beribadah kepada Allah?
Apakah Allah butuh ibadah kita? Ternyata Allah tidak membutuhkan ibadah kita, hadirin yang mulia. Seandainya tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, maka Allah tetap Allah dan tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah. Ketika semua orang pada beriman dan bertakwa, taat kepada Allah, maka tidak akan semakin meninggikan derajat ketuhanan karena Allah sudah maha sempurna. Kalau demikian, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah? Ternyata kita beribadah kepada Allah adalah untuk kepentingan kita sendiri, hadirin yang mulia. Berdasarkan ayat, sambungan ayat ini, setelah hidup summa yumitukum, kemudian kalian akan mati. Dan ketika kita mati, bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan di dunia ini sesungguhnya untuk diri kita ketika nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di alam mahsyar, dan bahkan ketika kita melewati titian sirat di atas neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, ketika kita beribadah kepada Allah, ketahuilah ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita semua, hadirin yang mulia. Karena kita pasti akan menuju ke sana. Orang yang memahami dengan baik ayat ini, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada summa yumitukum, kalian akan mati, maka dia punya visi yang jauh ke depan, bukan hanya untuk dunia, tapi jauh menembus dimensi kehidupan akhirat. Mau jadi kaya, silahkan, Islam tidak melarang jadi orang kaya. Tapi kalau menghalalkan segala cara, menjadi seorang koruptor, melakukan judi online, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Silahkan kalau mau jadi pejabat, Islam tidak melarang. Tapi kalau dengan cara menyebabkan perpecahan di kalangan umat, kalau dengan cara menebarkan fitnah, dengan cara ketika jadi seorang pejabat menjadi pejabat yang jauh dari sifat-sifat amanah, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat? Maka kita mestinya bertimbang bahwa setelah kehidupan ini summa yumitukum, kemudian summa yuhyikum, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari khutbah yang sempat sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ayat ini mestinya kita renungkan dalam kehidupan kita, supaya kita punya visi yang jauh ke depan sampai menembus dimensi kehidupan akhirat. Dari mana kita datang, di mana dan untuk apa Allah menciptakan kita, dan kemana setelah kehidupan ini. Ketika kita mampu merenungkan itu, insya Allah kita akan mampu mengenali siapa sesungguhnya diri kita. Makanya ada ungkapan guru-guru kita mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenali Rabbnya atau Tuhannya. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum.